Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi artikel karya mahasiswa. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas artikel karya Purnomo ya. Di sana sudah kita berikan masukan dan harapannya artikelnya akan semakin lengkap lagi. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai artikel atas nama Bahrul Ulum. Oke. Kita tuliskan dulu judulnya. Kita tuliskan sesuai dengan judul yang dibuat oleh mahasiswa. Oke, kita tuliskan dulu. Oke, nama aslinya tidak perlu kita sebutkan ya. Selanjutnya di sini perbaikan atau masukan dari saya, peningkatan keterampilan untuk kata-kata yang benar melalui media gambar. Oke, media gambar ini lebih baik dispesifikan lagi, dikhususkan lagi. Media gambarnya itu media gambar apa? Nah, ini loh, ini perlu dikhususkan lagi. Oke, selanjutnya pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Begini saja. Oke. Ya, peningkatan keterampilan menulis karangan melalui media gambar apa? Nah, ini gambar apa? Anda yang tahu nanti sesuai dengan kebutuhannya dan jenisnya gambar apa. Itu pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya kita mengetahui mengenai identitas cara penulisnya. Oke, identitas sudah benar. Selanjutnya abstrak di sini. Sudah ada pengamatan awal, kemudian ada KKM, permasalahan tersebut. Oke. Kemudian tujuannya ya, tujuannya oke, belum ada secara spesifik ya. Metodenya sudah ada, kemudian hasilnya sudah muncul. Oke, kita berikan masukan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah gunakan template jurnal yang sudah Anda unduh untuk menuliskan artikelnya Anda di sana. Oke, yang selanjutnya di sini pada bagian abstrak, tuliskan masalah, tujuan, metode, dan hasil penelitian pada artikel ini. Nah, silakan dituliskan masalahnya apa, tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa pada bagian abstraknya Anda. Silakan lihat selingkungnya, template-nya tersebut mengacunya ke mana. Silakan. Kemudian kita cek lagi di sini bagian pendahuluan. Ya, di bagian pendahuluan seharusnya nanti menjelaskan mengenai masalah di dalam keterampilan menulis karangan. Ini karangan di sini juga menurut saya masih umum. Karangan jenis apa? Nah, ini karangan apa? Ini apanya? Inilah yang perlu Anda khususkan lagi, jenisnya jenis karangan apa. Oke, kita berikan tanda merah agar tahu bahwa itu masukan ya. Silahkan mahasiswa yang menentukan di sana menyesuaikan dengan masalah yang ada di lapangan. Kita lanjutkan ke bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan di sini salah satu bentuk kegiatan menulis ini menulis karangan deskripsi. Oh, ternyata deskripsi ya. Munculan saja di atas itu karangan deskripsi di dalam judulnya Anda langsung spesifik. Oke, pembelajaran bahasa Indonesia ya. Studi lapangan di sini pernah dilakukan. Oke, tapi dituliskan ketika mengacu ke studi lapangan. Oke, kita tuliskan di sini studi lapangan. Nah, ini kapan? Tuliskan hari, tanggal, bulan, tahun. Jadi semakin jelas di sini. Nah, ini kapan Anda melakukan itu? Ini kepada siapa? Kepada siswa atau kepada guru? Tuliskan. Oke. Selanjutnya, gunakan kutipan tidak langsung untuk Anda menuliskan beberapa teori yang ada di dalam artikel ini. Jadi memang sudah pemikiran Anda sendiri. Oke, sampai di situ. Kemudian kita berikan masukan lagi. Permasalahan menulis karangan deskripsi itu dari mananya? Maksudnya apakah dari siswa atau dalam proses pembelajaran atau dari pemahamannya atau dari fasilitas atau dari medianya atau dari modelnya. Harus spesifik permasalahan tersebut kaitannya apa dengan judul. Apalagi Anda di sana melakukan
solusi, ya, solusi menggunakan media. Berarti kan proses pembelajaran menggunakan media sebelumnya di sana belum efektif. Makanya Anda memunculkan solusinya menggunakan media gambar. Kenapa membutuhkan media tersebut? Nah, ini silakan Anda jelaskan di dalam bagian pendahuluan. Oke, kita berikan masukan lagi di sini terkait dengan penelitiannya Anda. Ya, ini. Solusinya menggunakan media. Nah, ini. Jelaskan keunggulan media itu apa? Nah, ini media gambar terutamanya. Silakan Anda berikan solusinya di situ atau berikan keterangannya, perkuat dengan teori dan hasil penelitian. Oke. Karena di sini fokus ke dalam karangan menulis deskripsi, sebenarnya tingkat kesulitan menulis deskripsi ada di bagian mana? Nah, ini perlu Anda melakukan observasi, memang perlu Anda melakukan wawancara kepada siswa, perlu Anda mengecek dari hasil pekerjaan siswa di sana, tulisannya seperti apa terkait dengan karangan deskripsi, kalau memang masalahnya di deskripsi loh ya. Oke, ini sangat penting sekali agar Anda tahu ada indikator atau aspek mana yang dirasakan di sana siswa masih mengalami permasalahan. Silahkan dituliskan di dalam pendahuluannya Anda, jadi akan semakin lengkap lagi. Itu kemudian di sini terkait dengan tinjauan pustaka, ya, silahkan sesuaikan dengan template yang ada di jurnal. Apakah ada tinjauan pustaka atau tidak? Jika ada, maka saran saya gunakan kutipan tidak langsung, semuanya dirubah menjadi kutipan tidak langsung. Jangan sampai nanti ketika Anda sudah selesai semuanya dicek secara turnitin, ternyata di sana ada kemiripannya ya dengan artikel sebelumnya. Makanya ketika menggunakan kutipan tidak langsung kan memang semuanya harapannya pemikirannya dari peneliti tersebut. Walaupun di sana Anda meresum atau meringkas dari posisinya Anda membaca dari berbagai macam halaman di dalam artikel atau buku tertentu. Nah, itu kan boleh dan dicantumkan sumbernya. Oke ya. Silakan dicek untuk bagian teori karena semuanya adalah teori-teori. Untuk bagian metode di sini sudah ada penjelasannya, ada penelitian tindakan kelas, kemudian subjek, kemudian di sini ada rancangan penelitian. Oke, semuanya di sini ya. Harapan saya silahkan disesuaikan dengan template yang ada di jurnal. Ya, yang harus ada di dalam metode sama dengan artikel sebelumnya, jenis penelitian, kemudian datanya itu apa, sumber datanya bagaimana, teknik pengumpulan datanya seperti apa, ada yang menuliskan di sana validitasnya bagaimana, ada yang menuliskan analisis datanya seperti apa. Silahkan disesuaikan dengan template yang ada di jurnal, silahkan dipahami di dalam template jurnal di sana sistematikanya seperti apa. Ini sangat penting sekali untuk Anda memahami terkait dengan template jurnal. Oke ya, ini akan semakin baik lagi. Saya percaya semua mahasiswa pasti bisa menyelesaikan ini semuanya. Oke, selanjutnya di sini hasil dan pembahasan Anda sudah benar karena di sana sudah melakukan sintaknya PTK, cara menuliskannya, gambarannya. Oke, tata tulisnya di sini semuanya menyesuaikan dari template yang ada di jurnal ya, disesuaikan semuanya. Kemudian karena di sini posisi adalah keterampilan menulis, pastinya di dalam hasil dan pembahasan nanti akan ditunjukkan ya, ditunjukkan lembar pekerjaan siswa. Salah satunya ya dibuktikan dengan karangannya, nanti deskripsinya, kemudian dicontohkan analisisnya seperti apa. Silahkan menggunakan apa Anda akan menjelaskan tingkat pemahamannya siswa, karena di sana ada penilaian keterampilan menulis deskripsi yang Anda gunakan per aspek ditunjukkan di dalam contoh artikel tersebut atau dari lembar pekerjaannya siswa ditunjukkan di sana posisinya per aspek. Ini loh bagian-bagiannya, silahkan dideskripsikan karena datanya pasti saya yakin Anda lengkap, tinggal dipilih yang akan menjadi salah satu contoh analisisnya Anda seperti apa. Itu masukan dari saya, silakan dilengkapi dan jangan lupa selalu dialogkan antara hasil penelitian dan teori yang ada di dalam pendahuluannya Anda maupun di dalam tinjauan pustakanya Anda. Tentu ya, landasan teorinya Anda di sana. Silakan disesuaikan
dan didialogkan di dalam hasil dan pembahasan. Itu saran dari saya, silahkan dilengkapi lagi. Saya yakin semuanya akan semakin baik pada artikel karya Bahrul Ulum, dan semoga semua mahasiswa memahami apa yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.